kasih saran biar lancar usaha. Semangat, semangat, jangan pernah putus asa, dan setiap di lokasi tempat usaha jangan pernah pikirannya itu bulet. Jangan pernah ngomong-ngomong yang jelek-jelek. Di saat kaki kita berdiri di tempat usaha kita, mulut ini jangan sampai ngomong yang jelek-jelek. Pikiran ini jangan memikirkan yang jelek-jelek. Misalkan di dalam rumah ada masalah, jangan masalah itu dibawa di tempat usaha. Jangan. Intinya tempat usaha itu tergantung pemiliknya dan tergantung yang menjaga. Auranya, bila mana auranya si pemiliknya ini sedang ngedown, sedang negatif, maka tempat usaha akan ikut-ikutan negatif. Jadi namanya orang berusaha itu harus ceria terus. Coba belajar sama sales-sales. Teman-teman sales itu ataupun yang marketing itu, para sales itu selalu ceria, selalu senyum walaupun punya masalah di luar kerja punya masalah, tetapi di saat kerja mereka selalu tersenyum, selalu ceria di saat bertemu sama customer. Nah, ini penting ini. Terus tempat usaha harus selalu bersih setiap harinya. Itu. Konsep harus berbeda-beda. Konsep harus yang unik. Konsep tempat ya. Dekorasinya itu ya harus yang bersih, yang rapi, yang unik, yang nyentrik. Terus konsep misalkan kuliner ya, konsepnya kuliner itu yang unik. Terus kalau kuliner itu mending jangan mikirin rugi dan jangan mikirin untung, tetapi siaplah rugi. Kalau orang yang berusaha restoran, rumah makan atau apa, jangan pernah takut rugi, tapi harus siap berani rugi. Begitu. Jadi kalau kuliner itu harus berani ke bumbu gitu loh. Berani ke bumbu. Jangan takut rugi kalau seandainya kita bumbunya itu terlalu lebih. Jangan. Justru dengan orang usaha, kalau awalnya rugi pasti akhir-akhirnya nanti untung. Itu orang usaha. Orang usaha itu seperti itu guys, yang sebenarnya. Kalau di depan kok untung, biasanya di tengah-tengah goyah. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang pembisnis ataupun usaha kok awalnya itu baik, awalnya itu menguntungkan, dia biasanya terus manja, terus merasa sudah baik, merasa sudah bagus, merasa sudah lancar, sehingga akan seenaknya ataupun cuek dengan usahanya, mengabaikan usahanya, sehingga nanti akan menurun. Di saat menurun, pusing, stres. Nah, pusing stres ini akan terbawa di lokasi tempat usaha. Di saat kita sudah pusing stres, aura sudah negatif, kita berdiri di tempat usaha kita, maka tempat kita akan menjadi kacau. Itu aura tempat kita akan menjadi kacau. Itu makanya kenapa orang usaha itu harus banyak-banyak sedekah, supaya kita itu ada kebahagiaan tersendiri. Sebab orang yang suka memberi biasanya hatinya itu tenang, hatinya senang. Kalau orang yang tidak suka memberi, biasanya hatinya itu gelisah, terus was-was, takut gitu. Kalau pengen menghindari rasa was-was, takut, gelisah dan sebagainya, ya banyak-banyak sedekah. Itu sholatnya gimana, diperhatikan, jangan meninggalkan sholat. Waktunya kerja, waktunya sholat gitu. Itu kalau konsep saya seperti itu. Terus
Kalau misalkan punya karyawan nih, karyawan itu memang perlu diberikan ketegasan. Jangan terlalu dimanja, karyawan itu jangan terlalu dimanja. Terus jangan terlalu dicuekin, kita harus cerewet sama karyawan. Tetapi tidak semua karyawan kan suka dicerewetin. Tidak semua orang itu suka dicerewetin. Nah, cuman begini, kita cerewet sama karyawan, tetapi kita harus bisa membuat hatinya karyawan itu senang. Itu bagaimana? Nah, setiap orang kan berbeda-beda. Ada kalanya itu karyawan itu suka dengan bonus. Kita kasih bonus. Ada yang fee atau komisi. Nah, kita kasih komisi. Ada yang suka diajak jalan-jalan, ya kita sering beberapa kali, sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau setahun sekali atau setahun 2 kali kita ajak jalan-jalan, piknik gitu. Tempat usahanya ditutup dulu, kita jalan-jalan selama 2 hari 3 hari buat karyawan. Karyawan pasti seneng, bangga, bahagia karyawan. Dan karyawan itu jangan sampai merasa tertekan. Begitu. Judulnya apa, Gus? Yang video baca kitab. Videonya apa ya? Di shot. Masih ada nggak ya? Bentar. Oh, sudah nggak ada, guys. Di shot. Atau di ini. Di Instagram kayaknya ada, di Instagram. Ada nggak di Instagram? Nggak ada juga ya. Sudah hilang, guys. Gus, tolong Gus Idris. Ngapain Gus Idris? Kalau baca sekarang gimana? Ya nggak gimana-gimana, males aja. Lama-lama kayak orang tua aku nyuruh-nyuruh. Nah, lama-lama kayak guruku nyuruh-nyuruh. Datang langsung ketemu. Datang ketemu ngaji bareng. Kan bisa langsung lihat secara mata. Itu caranya. Biar penasaran gitu.
Malas apa malas? Malas. Terus terang, malas. Loh, saya kan orangnya ceplas-ceplos saya. Kalau saya bilang malas, malas saya. Entah. Masalah sama wanita iblis kapan selesainya? Nggak tahu. Kita nggak bisa mengetahui sesuatu masa depan. Amalan buat ngelawan santet, banyakin aja tadarus Al-Quran, banyakin saja baca sholawat gitu. Terus diperhatikan sholat-sholatnya. Dan saya mengajak sahabat-sahabat, kalau dulu-dulu pernah puasa Ramadannya itu bolong, mumpung kita masih hidup, dikodok, diganti. Begitu, dikodok, mumpung kita masih hidup. Dulu-dulu waktu kita masih bandel-bandelnya, masih suka males-malesnya berpuasa Ramadan, kalau ada yang bolong-bolong puasanya, diinget-inget tuh berapa kali bolongnya puasanya, terus diganti, dikodok. Salam kenal Gus dari Riyadh. Salam kenal juga. Gitu ya. Cara untuk mengganti puasa gimana? Ya seperti puasa Ramadan. Ada sahur, ada buka. Gitu. Sama. Tinggal berapa kali bolongnya lah diganti. Nah aku lo Gus poso beduk, ngaduh, diganti full gitu, diganti full. Gus tolong Gus Idris, emang Gus Idris kenapa? Gus Idris kenapa? Oke guys, ini sudah jam 4. Kita menunaikan sholat 2 rakaat. Jam 4 kurang. Ini waktunya sholat fajar. Sholat fajar. Terima kasih semuanya. See you. Nanti kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih wa sholawatnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa berpositif thinking biar tidak stres.